yang dimiliki oleh penyidik dipertimbangkan tentunya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan bukti. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beberapa kali mengumbar narasi bahwa kasus hukum yang menjeratnya syarat politisasi. Hasto pun menggertak, mengklaim mengantongi bukti-bukti kuat di sejumlah kasus besar yang kini tersimpan di luar negeri. Meski begitu, pemerintah menegaskan tak mengintervensi kasus Hasto. Seberapa kuat gertakan Hasto? Selengkapnya dalam Benang Merah, klaim kotak Pandora ala Hasto. Alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan tentunya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan bukti. Penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Februari 2025 menjadi pukulan telak bagi Partai Banteng Moncong Putih. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku yang masih buron. Alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut. Seorang politisi PDIP bahkan mengungkapkan bahwa kasus hukum yang menjerat sekjen partainya itu terkait dengan pemecatan keluarga mantan presiden dari PDIP. Jadi sesungguhnya memang apa sih puncak dari persoalan yang ada ini? Puncaknya itu ya dipecat 3 kader ini. Sebelum pengumuman pemecatan itu Pak Hasto itu didatangin seseorang, oknum jenderal. Didatangin, jangan dilakukan, menyampaikan pesan jangan dilakukan pemecatan itu. Ya, kalau saudara lakukan pemecatan itu, saudara akan dijadikan tersangka. Beliau yang menyampaikan ke kita, disampaikan ke saya juga. Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita, udah itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi seperti ini ya? Saya kira itu aja. Tapi tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu. Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah menggolkan hal yang kecil, pilihan paripurna, yang benar aja. Logika kita pakai. KPK bahkan turut memanggil mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli. Yasona Lauli adalah politisi PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM selama 2 periode, antara tahun 2014 hingga tahun 2019 dan tahun 2019 hingga tahun 2024. Beberapa hari setelah pemeriksaan itu, KPK mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 24 Desember 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap Hasto Kristianto dan Yasona Lauli. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut diajukan penyidik karena keberadaan mereka dibutuhkan selama proses penyidikan perkara yang melibatkan Harun Masiku. Kasus ini pun mendapat perhatian dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Siapa suruh saya masuk PDI Perjuangan, membentuk partai? Kok sekarang polisi aja? Kok ya yang partai lain itu ya digituin loh? Karena itu udah ada nih berita. Nanti di Kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di Kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih, supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. KPK kemudian memanggil kembali Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka pada 20 Februari 2025. Hasto pun datang didampingi tim kuasa hukumnya. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 7 jam, KPK mengumumkan menahan Hasto selama 20 hari. Keputusan KPK untuk menahan Hasto mendapat reaksi keras dari PDIP. Perlawanan secara hukum tetap akan kita lakukan. Meskipun tentu saja ya, kami berharap saudara-saudara tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan dianggap sebagai bentuk peronggongan terhadap negara. Dan ini yang harus kita hindari. Ya. Lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah
berkuasa, ya, Adili Jokowi, dan dipecat oleh Mas Hasto bersama partai, bersama pimpinan partai, itu lawan kita. lawan. Terhadap KPK, mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan benar. Karena bagaimanapun juga, ya, yang kita perlukan adalah kepastian hukum. Saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Keluarga Pak Jokowi diperiksa oleh KPK. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silakan. Artinya kan selama ini sering kali di Ya, sudah sering kan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang terus? Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, juga beberapa kali mengumbar narasi bahwa kasus hukum yang menjeratnya telah dipolitisasi. Sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Hasto juga mengklaim memiliki bukti-bukti terkait kasus besar di tanah air, dan bukti-bukti itu telah ia titipkan kepada rekannya untuk disimpan di luar negeri. Tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Pusaran kasus hukum yang menyeret Sekjen PDIP ini mendapat sorotan dari banyak pihak. Mesti move on lah. Tapi kalau memang nunggu-tungguan buka kartu terus, ya ini tergantung berapa lama pertandingan kompetisi ini. Kartunya nggak akan terus-terusan dibuka. Mau Ibu Koni bilang ini ada di Rusia lah dokumennya, mau dikatakan Butur Romli buka-bukaan, ya ujung-ujungnya memang hanya politik sandra-menyandra gitu. Nyaman nggak pemerintah atau penguasa baru saat ini? Kita nggak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPK, dan kita menghormati KPK itu sebagai satu lembaga negara, penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum, termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah orang pergi ke luar negeri dan sebagainya, dan kita hormati itu keputusan yang diambil oleh KPK. Alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan tentunya